Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitria Radiana, NPM 19140015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suku-suku yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara Barat, yaitu suku Bima. Suku Bima atau sering disebut juga suku Duo Mbojo, yaitu suku yang berada di Kabupaten Bima atau Kota Bima. Suku ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, ada beberapa versi yang mengatakan asal-usul Kota Bima ini. Nah, suku Bima ini yang pertama itu suku Bima berasal dari kata Bismillahirrahmanirrahim karena mayoritasnya beragama Islam. Nah, yang kedua ini ada juga yang mengatakan bahwa suku Bima berasal dari sang raja pertama, yaitu Sang Bima. Nama Bima ini sebenarnya dalam sebutan bahasa Indonesia yang sering disebut adalah suku Bima. Nah, kalau suku Bima tersebut ini sering menyebutnya yaitu dengan suku Bojo. Nah, ada dua golongan, yaitu suku Bojo dan Dungu. Nah, suku Dungu ini adalah suatu suku yang sudah yang paling pertama mendiami suku Bima tersebut. Mayoritas suku Bima ini menganut agama Islam, tetapi ada sebagian kecil yang menganut agama Kristen dan Hindu. Nah, ada beberapa yang menganut agama kepercayaan suatu nenek moyang yang disebut itu Pare Naubongi. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan suku Bima yaitu meliputi bahasa, rumah adat, pakaian adat yang bagi wanita dan laki-laki. Nah, yang keempat ini makanan khas dari suku Bima tersebut. Yang kelima ini alat musik. Yang keenam makanan khas juga. Dan yang ketujuh ini upacara. Yang kedelapan upacara, dan yang kesembilan ini suatu tradisi yang terdapat dalam suku Bima. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu, yaitu satu bahasa. Bahasa ini suku Bima menggunakan bahasa Bima yaitu Enggangi Bojo, yang mereka mayoritasnya menggunakan bahasa itu sehari-hari. Nah, mereka ini menggunakannya untuk bercakap dan berinteraksi sosial kepada suku Bima tersebut. Rumpun Enggangi Bojo ini merupakan termasuk bahasa Melayu Polinesia. Nah, dia ini ada beberapa dialek, yaitu Sangiang dan Dongo tersebut. Selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat ini bernama Umalengge. Nah, Umalengge ini rumah adatnya berasal dari tiang-tiang bambu yang disejajarkan, dan atapnya ini menggunakan daun-daun kelapa itu disatukan dan menjadi sebuah atap rumah yang seperti kita diami sekarang. Kalau sekarang ini kita memakai genting yang terbuat dari tanah liat ini. Nah, kalau suku Bima ini menggunakan daun kelapa, dan dia ini pondasinya menggunakan batu agar rumahnya ini tetap kokoh dan kalau gempa tidak terbawa oleh pergeseran tanah. Yang selanjutnya ini yaitu pakaian adat bagi wanita. Nah, pakaian adat bagi wanita ini menggunakan sarung goli. Nah, mereka ini bentuknya sama seperti mukena, tetapi di sana disebutnya dengan baju tradisional yang berasal dari suku Bima atau Bojo tersebut. Nah, mereka menggunakan baju muslim ini agar tidak ada suatu masalah yang terjadi yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang bersifatnya negatif, dan itu sangat merusak
kalau di sana merusak harga diri seorang wanita tersebut. Selanjutnya yaitu pakaian adat bagi laki-laki. Nah, baju yang dikenakan oleh laki-laki ini adalah kemeja atasan untuk pakaian yang melengkapi sarung songket. Nah, sarung songket ini bernama tembe mee. Nah, ikat pinggang ini bernama salepe. Nah, yang di atas kepala ini namanya sambolo. Nah, mereka ini saling melengkapi satu sama lain agar terciptanya suatu kesenian suatu pakaian adat yang berciri khas suku Bima tersebut, yaitu utama jupuru. Nah, utama jupuru ini merupakan makanan dari kota Bima tersebut. Nah, ini berasal dari daging rusa bakar. Nah, makanan ini jarang terdapat di daerah lainnya dikarenakan ini sangat langka dan sulit ditemui di berbagai daerah lainnya. Selanjutnya alat musik. Alat musik ini bernama sarone. Sarone ini mirip seperti suling, tetapi dia ada suatu tambahan, yaitu berupa daun kelapa. Nah, ini terbuat dari bambu, kemudian dililitkan dengan daun kelapa kering tersebut. Nah, sebelum dimainkan, konon alat musik ini diasapi dengan kemenyan terlebih dahulu agar menghasilkan suara yang jernih dan menarik untuk didengarkan oleh pendengar pada penari tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kahangga. Kahangga ini merupakan makanan tradisional yang terbuat dari tepung terigu, gula, garam secukupnya. Nah, ada pewarna alami dan cetakan yang terbuat dari bahan-bahan tradisional. Nah, kahangga ini makanan yang jarang dibuat oleh ibu-ibu sekitar dikarenakan dia ada pada acara tertentu saja seperti pernikahan, khitanan, 7 bulan atau hari-hari penting tersebut. Kemudian kita beralih dengan tradisi. Nah, tradisi dalam suku Bima tersebut ini adalah pertandingan tumbuh. Nah, pertandingan tumbuh ini adalah suatu ritual upacara gitu. Nah, dia ini berada di Desa Maria. Nah, ini dilakukan oleh para lelaki yang diadu kepalanya masing-masing dan menyebabkan suatu pertandingan yang di dalamnya ini untuk dua penari. Hal ini dilakukan sudah sejak Kesultanan Bima. Nah, efek dari ini tidak ada rasa sakit sekalipun dan merasa kebal antara satu sama lain. Dan mereka ini sudah menjalankan tradisinya sejak turun-temurun. Selanjutnya upacara Uapua. Upacara Uapua ini dilaksanakan berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka ini berlangsung dalam 7 hari. Nah, mereka ini bergotong royong antara satu sama lain dan menjadi suatu kesatuan yang menjadi kerukunan bagi masyarakat suku Bima tersebut. Nah, mereka ini bergotong royong satu sama lain agar terciptanya suatu kemakmuran dalam proses upacara Uapua tersebut. Yang terakhir, upacara Salama Loko. Nah, upacara Salama Loko ini
merupakan suatu upacara yang dilakukan seorang ibu yang mengandung 7 bulan. Anak pertama dia menggunakan upacara salama loko. Tetapi kalau untuk anak kedua ini tidak menggunakan upacara salama loko tersebut, dikarenakan ini untuk menyambut datangnya anak pertama bagi masyarakat suku Bima tersebut atau ibu yang sedang mengandung. Nah, upacara ini dihadiri oleh Sanggo Enggana, yaitu atau dukun beranak dalam bahasa Indonesia. Nah, dan 6 orang tua dan para ibu setempat atau masyarakat atau para ibu suku Bima tersebut. Baiklah, kesimpulannya yaitu suku Bima ini adalah suku yang berasal dari Kabupaten Bima atau Kota Bima yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Nah, mereka ini mempunyai unsur-unsur budaya yang unik sekali, berbeda dengan daerah lainnya yang jarang ditemui dalam daerah lainnya, dikarenakan mereka ini masih memegang teguh sesuatu unsur budaya yang diwariskan oleh nenek moyang tersebut dan sekarang masih dilakukan untuk menjaga kelestarian masyarakat suku Bima tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.